Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ustaz Ahmad Atul Husaidi SPD MSI, yang kami hormati Bapak Kepala Balai yang hadir melalui via Zoom, alhamdulillah sedang bertugas, Pak. Yang kami hormati Ibu Kepala Bagian Umum Bapak Cynthia Devi Rahmatiana, yang kami hormati Koordinator Pelayanan Kemudian Bapak Hewan Hanifah hari ini, yang kami hormati Koordinator PSMK Bapak Hewan Emilia MSI, para subkoordinator dan seluruh pegawai Balai Besar Peneliti Mutu dan Sertifikasi Hewan Hewan yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat dikumpulkan kembali dalam rangka pengajian bulanan yang sudah kita agitakan sebelumnya, dan bertepatan dengan pelepasan tugas dari teman kita, sahabat kita, yang setelah hari ini merupakan hari terakhir besar beliau di Kemensos. Nanti kita berikan waktu pada Bapak yang nanti bertugas untuk bisa memberikan pesan-pesannya. Alhamdulillah, segala nikmat telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat diberikannya kesempatan bagi kita untuk dapat melangkahkan kaki kita di pertemuan ini, yang insyaallah semoga Allah meridai apa yang kita lakukan hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang konsisten dan mudah-mudahan berpegang sama beliau di akhir nanti. Seorang teladan yang patut kita contoh, seorang teladan yang mampu membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul kembali bermuajahah dalam rangka pengajian bulanan dan pelepasan tugas pegawai Kemensos. Kami selaku MC akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama ya pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah Quran, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Balai melalui Zoom, yang keempat tausiah dari Al-Ustaz Muhammad Atul Husaidi SPD MSI. Kemudian yang kelima nanti akan ada pelepasan ya pegawai Kemensos, yaitu yang hari ini lepas pernah tugas
atasnya Bapak Dedi dan Bapak Abdul Samawat. Dan nanti sedikit akan kita bacakan nasihat-nasihat kecil yang pernah kita tulis di acara Otbo. Soalnya nanti kita bagikan ya, seperti ya. Kita bagikan sempat ya, nggak kita ingat ya yang waktu malam-malam kita tulis buat teman kita nih. Si A, kamu, saya suka kamu karena kamu titik-titik gitu ya. Aku harap kamu titik-titik. Nah itu nanti akan kita bagikan dan nanti sedikit akan kita tampilkan contohnya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka saja kajian kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan kita ingatkan kepada kita suci Al-Quran. Insyaallah saya akan bacakan surat Al-Baqarah di ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan sama-sama pembacaan kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab suci Al-Quran tadi dapat menguatkan hati-hati kita, dapat menguatkan keimanan kita, dapat melembutkan jiwa-jiwa kita dan sekaligus menguatkan azam di dalam hati kita. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari materi suci yang kita bacakan tadi. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Balai yang berada di Zoom. Assalamualaikum Bapak Kepala Balai. Assalamualaikum Bapak Kepala Balai. Ya, baiklah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dalam kondisi sehat walafiat. Dan salam yang kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kepada kita cahaya kebenaran. Kemudian juga kita juga menjadikan puji alhamdulillah atas terlaksananya ini akan kecintaan kita dan kita lengkap kepasan penalati. Oke, sepakat. Pak kita Pak Dodo sudah Pak ini pada hari ini misi acara ini. Bapak Ibu sekalian, pertama saya katakan bahwa akal dan berpikir mengatam dari dan kemudian kekuatan rupiah kita jiwa kita, spiritual kita dengan senantiasa mempelajari ilmu-ilmu untuk mencapai ketaatan sebagai hamba. Nah, jadi bukan sesuatu hal yang aneh ya, bukan sesuatu ini yang sampai ada pemahamannya adalah ada pengajian kenapa unsur dari manusia itu adalah motivasi muncul karena memang ada kekuatan yang mendasar dalam dirinya untuk termotivasi dalam kegiatan. Karena itu dalam Islam adalah menegurkan niat dengan mengharapkan semata-mata ridha Allah, itu adalah motivasi tertinggi setiap kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita. Saya sering sampaikan bahwa kita bekerja bukan karena pimpinan, kita malas bekerja pun bukan karena pimpinan. Jadi yang harus kita lakukan adalah mari terus melakukan muhasabah diri. Forum ini pengajian ini adalah dalam rangka melakukan muhasabah diri untuk mengevaluasi diri kita sendiri masing-masing. Apakah niat dalam bekerja sudah benar, diniatkan semata-mata untuk mencapai ridha Allah. Nah, kalau ada masih kita lemah, niat kita, motivasi kita lemah, ya jangan salahkan orang lain lagi. Benahi kita masing-masing untuk kita motivasi. Mau dikasih penghargaan dalam bekerja, mau dikasih nilai yang bagus, atau yang tidak dihargai dalam bekerja, ya itu kita yang kembali kepada kita. Karena ujian yang kita hadapi juga bagian daripada ujian yang dari Allah. Tidak ada salah satu itu kecuali atas izin Allah. Jadi mari bangun kebersamaan terus di dalam diri kita. Dalam Islam namanya ada amal-amal pribadi, ada amal-amal yang berjamaah, memberikan kemaslahatan kepada banyak orang, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Saya kata itu adalah bagian dari amal jamaah yang harus bersama-sama dan harus dalam satu hati. Saat itu ya satuan hati kita. Ini yang kita membangun. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk hari ini ada pelepasan jurnal tugas daripada sahabat kita Pak Dodo dan Pak ini. Waktu yang cukup panjang, mungkin barangkali kalau kita lihat dari waktu yang lebih 30 tahun dalam melaksanakan ini. Namun dalam satu sisi bisa juga kita lihat adalah waktu yang pendek. Kalau itu
menjadi kita isi dengan suatu hal yang sangat bermakna semua gitu kan. Dan kenapa? Semakin dalam umur itu kan barakallahu fi umri terhadap umur yang kita punya panjang, untuk kita pendek tahunnya itu tergantung sejauh mana nilai yang ada dalam umur itu. Nanti akan sampaikan pada depan bagaimana korelasi antara amal dan umur. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita sebagai hamba dari Allah, kita ingin setiap waktu-waktu kita itu berkualitas. Waktu-waktu kita itu adalah waktu-waktu yang produktif. Waktu-waktu kita itu adalah waktu yang memang dinilai oleh Allah sebagai suatu kebaikan. Jadi tentunya kalau kita menyadari ini, tidak ada sesuatu yang kita buang-buang percuma, tidak ada sesuatu yang kita bermalas-malas, tidak ada kita yang menunda-nunda waktu tanpa ada produktivitas dalam satuan waktu kita. Inilah yang harus kita sadar bersama. Sekali lagi, bekerja sebagai PNS itu hanya amanah yang diberikan kepada kita. Setiap orang pada posisinya harus bertanggung jawab. Apalagi kita sebagai ASN sudah memberikan sumpah kita untuk loyalitas kita mengabdi kepada bukan kepada atasan langsung, bukan kepada teman, bukan itu. Oleh karena itu apapun kita selalu refleksikan antara hubungan kita dengan yang kuasa. Nah, hubungan sosial harus kita bangun dalam rangka bersama-sama membangun kinerja bersama untuk layanan kepada umat dan juga kepada rakyat, masyarakat secara bersama, tidak kepada hal lainnya. Kepada Pak Dodo dan Pak Dini kami sampaikan selama untuk tidak pensiun adalah akhir dari satu jabatan atau dalam profesi atau amanah sebagai, tetapi sebagai manusia, sebagai Allah tidak ada batasnya pensiun itu karena kita bisa lebih menjadi orang yang bermanfaat mungkin ketika di luar kedinasan karena waktu kita di luar sana. Itu terima kasih sampaikan atas kontribusi Pak Dini dan Pak Dodo selama menjadi ASN yang turut mendorong berpartisipasi bersama dalam mensukseskan kinerja BPMSO, kemudian amanah-amanah kepada kita di BPMSO. Dan terus menjadi bagian itu. Sekali lagi terima kasih, semoga Allah senantiasa membalas ya, akan membalas segala kontribusi itu ya, menjadi satu sangat positif. Selamat lagi, jangan putuskan komunikasi hubungan dengan keluarga BPMSO, teruslah menjadi bagiannya setelah purna tugas. Bapak Ibu sekalian, lagi yang tinggal kita sedih tentunya, tetapi regenerasi harus berjalan, kaderisasi harus berjalan. Jadi dulu ada teman-teman kita yang sangat rajin dan kemudian mempunyai kompetensi yang telah dicapai karena keseriusan dalam bekerja yang baru, dan kita lanjut harus juga bisa meniru dan bahkan lebih karena era sekarang berbeda dengan yang lalu. Kemarin Pak Menteri dalam musrenbang di Kementan mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat, tidak ada kita berlambat-lambat. Karena itu menurut saya saja kurang tidur dengan masa izinnya bisa tidur lebih enak, dan masa berikutnya maknanya apa? Ini yang kita terjemahkan dalam situasi yang sekarang, apalagi ada pandemi COVID, kita semua harus tertantang. Tidak ada orang yang tidak merasakan atau tidak empati terhadap BKN. Nah, hari ini pun juga kami tidak bisa bersama di BKN. Tidak bisa di BKN karena ya itu tadi dalam bagian mengambil peran BKN dalam membuat pedoman monitoring pasca vaksinasi yang saat ini dikejar sebelum lebaran harus selesai di seluruh Indonesia. Yang kemarin vaksinnya itu kita sebarkan ke kantor kita, dan setelah ini ditutup di Jogja ini dengan beberapa pakar untuk bagaimana efektivitas daripada vaksinasi yang apakah dia akan menurunkan kasus kejadian PMK dan akan membebaskan Indonesia dari PMK.
Ini niat kita. Setelah itu juga ada amanah-amanah yang banyak lagi kepada BPMKOM. Seluruh Indonesia 34 provinsi dilakukan vaksinasi, dan BPMKOM diamanahkan untuk melakukan samping kemudian vaksin impor yang akan berjalan, dan mohon doa kita semua kemudian vaksin produksi Polrema yang akan berjalan. Kemudian juga memonitoring daripada kesuksesan pasca vaksinasi, baik itu dilihat dari titer antibodinya, dan juga yang paling penting lagi tidak ada lagi atau menurunnya kasus yang cukup signifikan setelah vaksinasi. Bapak Ibu sekalian, amanah kepada BPM akan semakin besar. Siapa yang akan berada dalam tim-tim yang mensukseskan amanah itu sebagai bagian daripada peran BPM di negara ini, tidak lain dan tidak bukan adalah kita semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan merasa nanti tidak tahu menahu, ya, orang bekerja ke sana bekerja ke sini, sementara jangan sampai ada teman yang tidak tahu menahu dan tidak paham arah kegiatan. Hari ini adalah pembinaan SDM dalam rangka membangun karakter kita, dalam rangka membangun keikhlasan kita, dalam rangka membangun meluruskan niat kita bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Kontribusi kita sekecil apapun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi arahnya ke sana. Tidak ada cara yang lebih mendasar untuk menggerakkan dari SDM, tidak dengan uang, tidak dengan jabatan, tidak dengan janji-janji apapun, kecuali hanya menyentuh hatinya untuk tergugah bahwa seberat apapun pekerjaan, kalau diniatkan semata-mata dalam ibadah pada Allah, tidak akan pernah ada yang berat. Kita mengeluh dalam bekerja, kita merasa tidak dihargai dalam bekerja, itu sebenarnya adalah refleksi daripada keikhlasan kita dalam bekerja. Mungkin saja karena niat kita tidak semata-mata ibadah pada Allah. Rasulullah saja dalam berdakwah menyampaikan kebaikan, menyelamatkan orang dan manusia, dan termasuk yang didakwah itu dari alam kegelapan menuju alam terang, itu pun juga dikonotasikan negatif, justru bagaikan dilemparin maka diancam untuk dibunuh. Tapi kita semua harus sabar kalau seandainya itu, karena tujuan kita sampaikan, tujuan kita baik. Saya sebagai pimpinan juga saya katakan tujuan kita baik, berlomba dan kebaikan bersama berjamaah di BPMKOM untuk melayani masyarakat sebagai amal kebaikan. Jadi jangan sampai ada pemahaman bahwa orientasi semua itu adalah kepentingan personal, kepentingan diri kita sendiri, kepentingan tim kita sendiri. Tidak, kita ini berlomba pasti dikumpulkan dalam kebaikan, menyatu dalam amanah bersama untuk memberikan layanan kepada masyarakat, menyelamatkan peternak dari ancaman kerugian dana PMK. Itulah yang menjadi motivasi tertinggi kita untuk kita bekerja tidak menunggu perintah, bekerja tidak uring-uringan, bekerja tidak ketika diawasi pimpinan misalnya kan. Ya, pimpinan ini semuanya termasuk diri kita juga pimpinan. Ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita gagal mendisiplin diri kita. Nah, itu dulu yang muhasabah terbesar yang kita lakukan. Jadi lakukan muhasabah. Makanya dalam Islam, ketika kita menghadapi satu ini, lakukan renungan, muhasabah, introspeksi. Apa yang salah hubungan kita dengan berpuasa? Luruskan hubungan kita dengan puasa, berubah, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan amal kita. Insya Allah kami nyambungkan hati-hati kita. Kalau hati-hati kita belum nyambung, artinya kita belum berada dalam satu frekuensi yang sebenarnya bukan frekuensi sama bakat, sama hobi, sama daerah, sama saudara, tidak. Frekuensi yang sebenarnya adalah chemistry, ketika kita mempunyai frekuensi sama, bagaimana kita menyadari kita sebagai hamba kepada Allah.
yang ada kekuatan lain yang harusnya kita sembah, yang ada kekuatan lain yang kita harus minta tolong kepadanya, yang ada kekuatan lain yang senantiasa kita ikhlas menerima apa yang kita hadapi. Keikhlasan inilah menjadi refleksi bahwa kita menempatkan diri kita sebagai hamba yang benar. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan dengan acara sudah mulai. Pada teman-teman yang lain yang pertemuan kemarin, seperti saya himbau, tolong setiap teman hadir di suatu acara. Yang hadir mungkin teman beberapa orang tidak tahu apa kesibukan kita, bagilah di dalam itu sehingga teman kita tahu dan sehingga dalam kerja tim teman-teman yang tidak ikut acara memahami apa yang harus dia tindak lanjuti, apa yang teman-teman kantor harus tindak lanjuti dalam menindaklanjuti hasil dan putusan-putusannya. Jadi sekali lagi tolong dibagi itu hasil daripada kita pertemuan. Termasuk juga di sini Pak Wahyu, apa hasil pertemuan ini dan apa poin-poinnya, karena mungkin tidak semua orang bisa mendengar langsung, ada bagian teman yang masih di lapangan. Kemudian terakhir pada saat momen usai ini sekali lagi dalam Allah kami kecewa atas segala nanti materi yang disampaikan. Mohon doakan kami semua di Pemprov menjadi tim yang solid, tim yang bersama mencapai ridho Allah. Itu saja, tidak ada yang lain. Ya, kalau ada salah dan kata kita dalam interaksi, saya secara pribadi mohon maaf tadi. Semuanya niatnya tidak ada yang lain kecuali adalah menunjukkan amanah yang ditanggung oleh kita. Jadi kita juga harus banyak istighfar kepada Allah, banyak hal-hal yang telah kita berjanji kepadanya, tetapi kita banyak yang kita ingkari. Baik secara pribadi, baik maupun sebagai kelembagaan, sebagai tim di BPMK ini. Semoga kita semua sehat selalu, kita keluarga semua sehat selalu dan senantiasa di bawah lindungan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Selamat lagi kepada Pak Bodo dan Pak Denny. Salam kami kepada keluarga dan mohon maaf tidak bisa bersama sholat setelah kembali ke bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kepala Balai atas sambutan dan arahannya kepada kami semua. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan apa yang beliau harapkan dan mudah-mudahan kita menjadi pegawai-pegawai pemerintahan yang amanah, komitmen dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Baik, acara selanjutnya yaitu tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abdul Husaidi, SPD MSI, kepada Ustaz Tolong.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan, Kepala BPPM-Sof, Bapak DRH Maida Suara FSI yang mengikuti dari via Zoom, dan juga Ibu Kabagum, Ibu DRH Cynthia Devi yang alhamdulillah juga ikut bersama kita, juga pada koordinator Yanji Ibu DRH Hani Mukharini dan koordinator PPS PMK DRH Emilia MSI. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga segenap rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di sini, juga rekan senior kita yang akan segera kita lantik. Kita lantik lulus yaitu Pak Dodi dan Pak Denny ya. Pak Berdon dan Pak Denny, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada saatnya kita mengalami hal yang sama ya. Karena ibarat sebuah perjalanan, ya seperti inilah perjalanan kita ya. Ada pangkal, ada memulai, dan juga ada saatnya kita menuntaskan amanah kita. Alhamdulillah, semoga Pak Dodo dan Pak Denny mengakhirinya dengan husnul khotimah. Amanah kita hari ini, masya Allah, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa ya. Dan kita yang on the way menuju ke sana juga semoga bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Amin dan amin. Baik, Bapak-Bapak sekalian, karena waktu kita tidak panjang, saya ada beramal sekitar 1 jam. Saya ingin sampaikan sedikit agar waktu yang singkat ini lebih bermanfaat. Yang pertama adalah mohon kita bisa menjaga kebersamaan kita dan juga partisipasi interaktif. Jadi nanti saya tidak one way dan kita interaktif ya. Yang kedua, kalau nanti dalam sesi slide demi slide Bapak Ibu menikmati ada muncul ide-ide atau gagasan yang bisa kita aplikasikan baik untuk pribadi maupun untuk di kantor, mohon bisa segera dicatat di handphonenya atau kalau ada kertas silahkan ya. Karena kalau ada muncul ide bagus, nggak cepat dicatat, 5 menit kemudian lupa, ngingetnya lagi susah karena momennya udah lewat ya. Jadi silahkan kita catat, soal nanti follow up-nya tergantung kesempatan. Dan yang ketiga, juga karena waktunya singkat dan sementara amanah Bapak Ibu banyak, mohon bisa fokus dulu di agenda kita hari ini ya. Insya Allah kalau kita fokus akan banyak manfaat dari pertemuan ini, sekaligus kita mengantar yang akan dilantik sebagai purna tugas ya, insya Allah. Dan insya Allah nanti urusan yang lain dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin ya. Sudah fokus bagus sekalian ya. Untuk menguji sudah fokus atau belum, saya kasih kuis dulu ya. Ini kuisnya, waktunya cuma 10 detik. Bapak Ibu segera mencari jawabannya. Pertanyaannya adalah, ada berapakah angka 9 dari hitungan 1 sampai 100? Saya hitung dalam waktu 10 detik. Silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai waktunya. Berapa jawabannya Bapak Ibu? Sana dulu 18, 20. Berapa lagi? 11. 11 sama 18 yang benar? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 9, 19, 29, 30,
39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ya. Jadi ada berapa jumlahnya? Ya, jumlah totalnya ada. Nah, ini ya. Hadiahnya mana? Ya, jumlahnya ada 20 karena 99 ini ada 2 angka 9 ya. Baik, jadi bukan 11 ya, kayaknya 11 kecepatan mengambil keputusannya ya. Baik, tema kita kesempatan baik hari ini yaitu tentang ini terpotong. Saya coba rubah sedikit. Kombinasi terbaik umur dan amal. Oke. Nah, kita ingat dulu pesan Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Maka jawaban beliau adalah siapa yang paling panjang umurnya dan paling baik amalannya. Paling panjang umurnya dan paling baik amalannya. Jadi ada 2 unsur di sini. Yang pertama umur, yang kedua amal. Dan dua-duanya agak berbeda. Umur itu pemberian dari Allah, amal itu ikhtiar kita. Gimana menggabungkan antara pemberian dari Allah dengan ikhtiar kita? Itu yang terbaik. Panjang umurnya dan paling baik amalannya. Jadi kapan seseorang disebut sudah masuk kategori panjang umur? Usia berapa Bapak Ibu? Sudah masuk kelompok panjang umur? Kalau sudah mencapai usia berapa? 40, ada yang 63, di atas 60, di atas 63. Kalau di atas 63 berarti semua belum panjang umur ini ya. Ya. Oke. Ternyata hadis Rasulullah ini diperjelas oleh seorang sahabat bahwa yang masuk kategori panjang umur adalah mereka yang sudah melampaui usia 40 tahun. Ya. Jadi kalau 40 tahun berarti sudah masuk kategori panjang umur. Ya. Coba saya mau survei, yang belum panjang umur angkat tangan. Ya, yang belum. Oh, ya. Berapa tadi batasnya? 40 tahun ya. Berarti sebagian besar sudah masuk kategori panjang umur. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau lihat pesan Rasulullah ini, berarti dari 2 unsur kita sudah dapat berapa? Sudah dapat 1, yaitu kategori panjang umur. Tinggal menyempurnakan yang 1 lagi, yaitu amal baik yang banyak. Nah, di sini kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jangan cuma fastabiqul fulus. Ya. Alhamdulillah, semoga dengan adanya pembinaan rutin seperti ini, dengan adanya kita saling nasihati, ini menjaga kita supaya bisa menyempurnakan ibarat burung ada sayap yang satunya. Sayap yang satu sudah, umur kita sudah lebih dari 40 tahun. Sayap yang kedua inilah kita sama-sama tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tadi soal umur urusannya Allah, tapi soal amal ikhtiarnya kita. Ini ada kisah seorang sahabat Rasulullah namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau Allah takdirkan usianya sampai 103 tahun. Mau bapak-bapak sampai umur segitu? Mau gak mau ini urusan Allah soal umur. Tapi yang membedakan, beliau di umur segini, beliau mendengar akan ada dibentuk sebuah tim yang akan berangkat dari kota Madinah ke sini menuju ke kota Konstantinopel. Di zaman itu 14 abad yang lalu, tim yang akan mendakwakan Islam sampai ke sana. Dan beliau begitu mendengar ada pengumuman seperti ini, termasuk beliau cepat-cepat daftar. Padahal usianya sudah 103 tahun. Dan pimpinan tim begitu tahu beliau daftar, nggak berani nolak.
Ini sahabat yang dihormati Rasulullah ini, bukan orang sembarangan. Yang Rasulullah sempat tinggal beberapa waktu di rumah beliau, suatu Rasul belum punya rumah di Madinah. Ya. Maka nggak berani ditolak. Dia udah daftar duluan di sana. Dan akhirnya berangkatlah timnya dari Madinah ke Konstantinopel. Di perjalanan kondisi beliau drop karena cukup jauh perjalanannya. Dan ketika semakin kritis kondisinya, beliau sempat bilang pada pimpinan, jika nanti saya wafat dalam perjalanan ini, tolong jenazah saya dibawa sampai bisa mendekati Konstantinopel dan tolong makamkan di sana. Dan ternyata tidak lama setelah itu beliau wafat dan amanah beliau dilanjutkan oleh pimpinan pasukan, dibawalah sampai ke kota Konstantinopel dan beliau dimakamkan di sana. Maka biasanya kalau ada kaum muslimin yang wisata ke Konstantinopel, apa nama sekarang Konstantinopel itu? Nama kotanya sekarang nih Istanbul. Nah, kalau yang datang ke Istanbul biasanya sempat menyiapkan diri ziarah ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari ini yang ada di pinggir kota Konstantinopel. Jadi itulah, umur bukan kendala bagi, usia bukan kendala bagi beliau untuk bisa terus beramal. Padahal usia segitu enaknya apa umur 90-an, umur 100-an. Ya. Oke, nah ini juga ada data saya dapatkan, ada seorang ibu sampai usianya 130 tahun dari Kazakhstan. Masya Allah ya. Ibu mau sampai umur segini bu? Mau asal gak ngerepotin orang lain gitu kan? Jadi salah satu yang kita nggak harap ngerepotin orang lain, walaupun mungkin anak-anak kita sendiri. Ya pinginnya wafat dalam keadaan kita masih bisa mandiri, masih bisa banyak mengerjakan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Tapi sekali lagi umur itu urusan Allah. Urusan kita ikhtiar sebaik-baiknya. Ya. Oke. Nah, kenal yang satu ini ya? Siapa dia? Ini sebelahnya? Ini baju putih? Masa nggak kenal? Dulu foto beliau ada di sini. Pak Harto. Kayaknya waktu pelajaran PK nggak masuk aja gitu. Bolos ya. Ada gini? Siapa beliau? Ya, Raja Jogja, Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya. Kalau yang sempat mampir ke Keraton Jogja pasti ingat dengan pohon besar ini ya. Ya, sampai hari ini masih ada pohon kembar 2 itu ya. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang Pak Dirman. Saya yakin semua kita mengenalnya. Beliaulah yang memimpin perjuangan menjaga, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena Indonesia merdeka 1945, 1947 Belanda datang lagi, agresi militer pertama. 49 datang lagi agresi militer kedua. Bahkan waktu agresi militer kedua, ibu kota pindah dari Jakarta ke Jogja. Dan Belanda dari Jakarta masuk menaklukkan Semarang, menaklukkan Solo, ke selatan lagi menaklukkan Jogja. 3 pimpinan bangsa dibuang ketika itu. Siapa saja? Bung Karno, Bung Hatta dan Sunan Syahrir. Nah, yang tahu namanya berarti masuk pada pelajaran sejarah ya. Tapi sebelum Bung Karno dibuang, beliau sempat titip pesan, lanjutkan perlawanan, komando di tangan Anda. Pak Dirman yang ditunjuk. Padahal beliau ketika itu usianya relatif masih muda, ya. Dan beliau katakan siap. Dan kita tahu saat mengatakan itu fisik beliau dalam keadaan sakit. Apa sakitnya? Ya TBC paru. Bahkan salah satu cabang utama parunya, TBC parunya sudah dipotong. Tapi tadi karena ini tugas yang strategis, beliau katakan siap. Padahal ketika kita ada yang lebih senior daripada beliau. Mungkin kalau kita lihat foto ini kenal
sama-sama jenderal, secara usia lebih senior daripada Pak Dirman. Siapa yang di belakang? Ya, nggak usah browsing ya. Ya, ini Jenderal Urip Sumoharjo. Nah, di sini yang saya salut dengan Pak Dirman. Beliau bawa pasukannya keluar dari kota Jogja. Ya, termasuk di antara pasukannya yang terkenal ada tadi Pak Harto, Pak Jarustram, Pak Jarustram, ya. Pak Cokro Pranolo, Gubernur DKI, sama itu ya. Nah, inilah kemudian dalam keadaan sakitnya beliau memimpin pasukan untuk bisa menjaga agar dunia internasional tahu Indonesia masih eksis. Padahal ibu kotanya sudah dikuasai, presiden dan pimpinan negara sudah diasingkan. Tapi perlawanan yang terus berlangsung membuat dunia internasional terbuka mata. Indonesia masih berjuang dan komandonya di tangan Pak Dirman ini. Alhamdulillah akhirnya dengan perjuangan yang luar biasa, diplomasi yang luar biasa, Desember 1947 Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia dan masuk sebulan kemudian Januari 1950 Pak Dirman wafat seolah merasa tugasnya sudah selesai. Ada yang ingat usia berapa beliau wafat? Ya, Pak Dirman wafat pada usia 34 tahun. Usia berapa? 34 tahun. Usia relatif sangat muda, belum 40. Tapi tadi belum panjang umur. Tapi tadi gimana amalnya? Amal yang luar biasa. Ini yang membuat beliau dikenang panjang oleh bangsa ini. Beliau wafat 1950, sekarang 2022. Masih dikenang? Kira-kira 10 tahun ke depan masih dikenang? Kalau 20 tahun lagi? Maaf nih, seandainya kita wafat bulan ini, kira-kira 3 bulan ke depan masih ada yang mengenang kita? Masih? Ya mungkin anak istri, keluarga dekat, atau dealer. Pak Dirman wafat di usia muda, tapi karena amalnya beliau dikenang banyak oleh bangsa ini. Menjadi nama apa aja? Jalan-jalan protokol di hampir semua kota besar di Indonesia. Apalagi? Nama gedung di daerah mana itu? Balai Sudirman ya? Pancaran, Saharjo ya? Nama apa lagi? Nama stasiun, nama kampus. Jadi maaf, seandainya Allah wafatkan kita bulan Juli misalnya, kira-kira dikenang jadi nama apa? Ya maaf, kalau sekedar nama kita tertulis di batu nisan atau wajah kita jadi cover di buku Yasin, itu gak usah berjuang pun dapat insya Allah. Tapi mungkin segera setelah kita merupakan orang dan orang tidak mengambil banyak manfaat, banyak inspirasi dari kita. Tapi saya yakin insya Allah kalau menurut Pak Dodo, Pak Dedi ini, walaupun beliau segera pernah tugas, mungkin masih akan terus dikenang oleh sahabat-sahabat lain karena kebaikannya. Amin ya rabbal alamin ya. Masih terus diingat nasihat-nasihatnya, kebersamaannya selama berada bersama kita di sini. Nah, dari sini kita juga paham, yang tadi usianya sampai 100 tahun lebih, yang ini usianya hanya 34 tahun. Tapi secara amal dua-duanya amal-amal yang luar biasa. Ya sekali lagi, umur urusan Allah, tapi amal ikhtiarnya kita, di ladang ikhtiar kita di sini. Maka di sini saya ada istilahkan, ada namanya usia biologis, ada usia historis. Tadi sahabat Rasulullah sorry, berapa usia biologisnya? 103 tahun. Usia historisnya? Sudah 14 abad masih terus dikenal. Pak Dirman, usia biologisnya 34 tahun. Tapi usia historisnya sampai sekarang berarti sudah berapa? 72 tahun sejak beliau wafat.
masih terus dikenang oleh bangsa ini. Tadi yang membuat tadi karena ada amal yang mereka pergunakan, amal yang mereka lakukan untuk mengisi sisa usianya. Ya. Oke. Jadi rupanya pertanyaan ada dua. Sahabat tadi nanya dua kali. Manusia bagaimana yang paling baik ya Rasul ini? Panjang umurnya, baik amalnya. Tapi kemudian dia nanya lagi, manusia bagaimana yang paling buruk? Ini kebalikannya nih. Apa kira-kira jawabannya? Paling baik kan panjang umur, banyak amal baiknya. Nah sekarang yang kebalikannya, yang paling buruk adalah yang paling buruk umurnya panjang, amal baiknya sedikit. Alhamdulillah misalnya dikasih umur panjang malah jadi mudarat bagi dia. Ya. Alhamdulillah ya. Dan kita maaf ya, kita yang sudah 40 tahun ke atas berarti punya 2 peluang nih. Ya. Bisa jadi yang terbaik, bisa jadi yang terburuk. Ini ancaman bagi kita oleh yang kedua ini ya. Panjang umur tapi buruk apa yang alhamdulillah misalnya. Dan kita berharap kita bisa mengisi sisa usia kita lebih baik lagi ya. Karena terus terang umur itu kan nggak ada yang tahu kapan ya. Misteri. Maaf, kalau kita dibocorin sama Allah, Bapak umurnya tinggal berapa lama lagi, kira-kira apa efeknya bagi kita? Bapak kayaknya tinggal 2 bulan lagi Pak. Kalau Bapak 2 minggu lagi kayaknya nih. Ya sini 2 hari lagi. Ini kali kasih tahu kita apa kira-kira efeknya bagi kita? Saya khawatir bukannya nambah amal ibadah, malah stres berat kita. Ya Allah, baru tinggal 2 bulan, tinggal 2 minggu. Anak-anak masih kecil, masih belum biaya kuliah, cicilan masih banyak. Jadi boro-boro kita memperbanyak amal ibadah malah jadi stres. Alhamdulillah sisa umur kita disembunyikan oleh Allah. Dan kita jadi terus berusaha supaya saat hari terakhir itulah hari husnul khotimah kita. Nah, jadi nggak usah nanya-nanya saya tinggal berapa lama jatahnya ini. Ya, itu urusannya Allah kan. Pokoknya kita isi dengan amal yang sebaik-baiknya. Itu yang akan membuat kita punya arti. Nah kemudian ada kejadian ini. Pamannya Rasulullah, Abdullah bin Abbas, sakit lama, usianya sudah 70 tahun. Sakit lama dan berharap mati. Nah, boleh nggak kayak gitu? Kenapa nggak boleh? Kan dia sakitnya udah lama, umurnya udah tua. Ngarap cepat-cepat mati, boleh nggak? Nah, sinilah Rasulullah besuk pamannya dan ada pesan Rasulullah pada pamannya yang tadi memang sudah sakit lama, umur juga sudah sepuh. Kata Rasulullah begini, wahai Abbas paman Rasulullah, jangan engkau mengharapkan mati. Kenapa? Karena jika kamu orang yang baik, dengan dikasih panjang umur, berarti kamu bisa menambah kebaikan di samping kebaikan yang sudah ada. Berarti masih dikasih peluang untuk nambah amal kebaikan lagi. Kalau memang orang yang baik. Tapi sebaliknya Rasulullah menyampaikan, dan jika kamu orang yang buruk, jika kamu di akhir usia, mana yang diberi panjang umur, maka berarti kamu diberi kesempatan untuk bertobat dari keburukan. Dan yang demikian itu lebih baik bagimu. Jadi jangan sampai mengharapkan mati. Tapi ada nggak orang yang sudah kondisinya, kalau pasien rumah sakit ini sudah pasien terminal ini, pasien yang secara ilmu medis tidak bakal bisa pulih lagi. Nah kalau yang kondisi seperti itu, nah di sini ada pesan Rasulullah, tidak boleh seseorang di antara kalian mengharapkan mati karena sesuatu bencana yang menimpanya. Namun jika terpaksa, hendaklah ia mengatakan seperti ini, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik untukmu, dan matikanlah aku apabila mati itu lebih baik untukku. Jadi ini kalimat yang diperkenankan. Kalau memang kita melihat misalnya, maaf, orang tua kita atau saudara kita, famili kita dirawat di ICU, sudah tinggal berharap dari alat bantu saja. Sudah kita bisa sampaikan.
degup jantungnya sudah hampir datar, cuman kata dokter ini belum wafat karena definisi wafat versi medis adalah matinya batang otak. Dan selama batang otak masih ada denyutnya, maka dikatakan masih hidup walaupun denyut jantungnya sudah datar. Itu kalau dicabut saja semua sudah selesai bahasanya. Nah ini yang Rasulullah contohkan boleh seperti ini. Ya Allah, hidupkanlah beliau misalnya selama hidup itu lebih baik untuknya, wafatkanlah beliau bila wafatnya lebih baik untuknya. Jadi kondisi yang sudah terakhir bahasanya terkait dengan faktor umur. Ya. Oke. Baik. Nah, kalau sudah tiba waktunya, itu tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa dimundurkan. Kalimat di Al-Quran ya, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau memang sudah ada orang yang wafat, ya sudah tiba ajalnya. Ini kita berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari angka Covid yang terus meningkat ya di hari terakhir ini. Enggak usah panik, tapi kita ikhtiar sebaik-baiknya. Ya. Terus terang saya sangat teringat kejadian tahun lalu persis di bulan Juni. Kebetulan rumah saya hanya sekitar 30 meter dari jalan besar, jadi itu hampir 24 jam mendengar yang namanya ambulans itu. Masya Allah. Dan termasuk bapak mertua juga wafat di bulan Juni, akhir Juni karena pandemi yang ada. Ya. Jadi kita ikhtiar, walaupun kita yakin kalau sudah tiba waktunya, ya memang disitulah wafatnya. Ya. Tapi ada juga yang sudah dirawat berhari-hari, sudah pakai ventilator segala macam, tapi ternyata masih diberi kesembuhannya juga ada. Ya. Tapi yang penting buat kita ikhtiar yang menjaga kesehatan tadi, atau ikhtiar dalam pengobatan. Dan kalau sudah tiba waktunya kita jangan bisa coba begini, coba begitu, enggak. Ya. Itu kalimat yang bisa memancing-mancing masuknya apa? Suuzon. Ya. Jadi kalau sudah tiba kejadiannya, ya sudah. Ucapan terbaik adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan terbaik yang bisa kita sampaikan. Oke. Kemudian juga dari Abu Hurairah yang mengatakan, nah ini, kalau Pak Dodo dan Pak Denny 58 ya. Di sini ya. Nah ini, jadi ada hadis Rasulullah yang menjadi warning bagi kita. Allah menolak alasan pada seseorang yang Allah telah memberikan umur sampai 60 tahun, namun dia tidak juga menjadi orang yang baik. Jadi kalau nanti di akhirat, di saat yang hisab, hari pemeriksaan, dia berdalih, saya waktunya kurang untuk beramal, sementara umurnya sudah 60 tahun atau lebih. Alasan tadi langsung ditolak. Karena kalau sudah 60 tahun berarti sudah kasih bonus berapa tahun? Kalau sudah 60 berarti bonusnya sudah 20 tahun. Dan baru usia panjang 40 tahun ya. Jadi ini yang sudah setengah abad lebih bisa katakan? Yang setengah abad lebih. Masya Allah, alhamdulillah ya. Allah kasih sudah bonus berarti 10 tahun bonusnya itu. Ya. Kalau sampai 60 berarti 20 tahun bonusnya. Masa nggak cukup buat memperbanyak amal soleh? Ya. Dan tadi pesan dari Pak Kepala Balai, bisa jadi setelah pensiun malah kebermanfaatannya semakin meningkat, semakin bertambah. Karena mungkin selama ini dengan masyarakat yang ada di lingkungannya waktu sisa ya, sore sampai malam atau di akhir pekan. Nah begitu sempurna tugas dia bisa banyak bersama dengan masyarakat, aktif langsung dalam kegiatan kemasyarakatan, dan itu mungkin membuat dia lebih punya amal soleh yang lebih banyak lagi nanti di sini. Jadi saya yakin buat orang-orang yang berpikirnya aktif terus, itu gak ada namanya bahasa pensiun, betul? Pensiunnya nanti saat Allah sudah memanggil barulah pensiun di sana. Nah, ada yang juga mengibaratkan umur kita itu seperti buku. Buku itu ada yang tebal, ada yang tipis. Bagusan yang mana?
Ya, jadi nggak peduli tebal atau tipis, yang penting apa isinya. Tebal tipisnya urusannya Allah. Ibarat umur panjang pendek urusannya Allah. Tapi soal bagaimana lebar lebih lebarnya, itulah kita yang ikhtiar. Kita yang menulis setiap hari. Karena setiap pagi, setiap fajar, bahasanya kita disodorin ini lembar hari ini. Silakan tulis apa saja. Dan nanti lembar ini akan kita baca lagi saat di Yaumul Hisab. Detail, gak dikurangin. Tapi ada satu yang sangat indah. Sebelum masuk ke halaman terakhir, sebelum masuk ke halaman terakhir, kalau kita tengok halaman-halaman yang kemarin, kok ada kesalahan, itu masih bisa di-delete, masih bisa dihapus. Dengan cara apa? Nah, tergantung level kesalahannya. Kalau kesalahannya kelas yang biasa yang rendah, banyakin istighfar, banyakin salawat. Itu diantaranya akan menghapus dosa-dosa kecil. Kalau yang dosa kelas menengah, ya banyakin sedekah, zakat, infak, sedekah, ya itu yang akan menghapus dosa-dosa kelas menengah. Tapi kalau yang dosa kelas besar, ya cuma ada dua, tobat dan sempurnakan dengan kalau memang ada hak milik orang lain yang kita ambil, maka kembalikan hak milik tersebut. Nah, ini cara menghapus sebelum kita sampai ke halaman terakhir. Karena kalau sudah sampai halaman terakhir, nggak bisa lagi menghapus yang halaman sebelumnya. Ya, kalau bahasa Al-Qurannya, kalau nafas sudah ditenggorokan, nah itu sudah nggak ada kesempatan mundur lagi di sana. Alhamdulillah, insya Allah nafas kita masih jauh dari tenggorokan. Kita masih bisa menghapus yang kemarin-kemarin kalau ada lembar-lembar yang mungkin kurang pas. Baik, nah ini sebagai kesimpulan. Jadi kalau kita buat matriks seperti ini, yang vertikal itu amalan baik, yang mendatar itu umur. Ada orang yang posisinya di C. Apa artinya di C ini? Umurnya pendek, amal baik juga masih sedikit. Ada yang kayak gitu? Ya, tadi belum akhir balik atau belum 40 tahun ya, dan amalnya masih sedikit, ya dia masuk di kategori ini. Artinya kan masih hidup bisa kita punya anak-anak kita, ponakan, ya masih kategori di sini. Ya. Tapi ada juga yang posisinya sudah di B. Apa ini artinya? Ya. Umurnya pendek, tapi amal baiknya banyak. Nah, kalau contoh tadi kita kisahkan siapa? Pak Dirman, umurnya pendek tapi amal baiknya banyak, ya. Dan juga ada yang ini kombinasi paling buruk ini, ya. Kombinasi paling jelek, nauzubillah min dzalik. Umurnya panjang, amal baiknya sedikit, nauzubillah min dzalik. Ya. Semoga kita terhindar dari yang posisi D ini. Dan sungguh berharap kita posisinya di A. Allah kasih kita umur panjang dan kita isinya dengan amal baik sebanyak-banyaknya, sumbangsi pada sesama yang sebanyak-banyaknya. Itu yang membuat kita punya nilai yang lebih dibanding yang lain. Oke. Ini contoh bagaimana ada orang-orang yang sudah usianya lanjut, tapi ikhtiarnya, amalnya untuk terus mengupgrade kapasitas atau kompetensinya nggak pernah surut. Ini wisudawati tertua di Indonesia. Ini beliau saat wisuda. Secara umur sudah sepuh, tapi umur segini masih mau kuliah. Kira-kira ibu mungkin lebih paham. Berapa usianya ibu? 70. Ya, ternyata beliau di usia 83 tahun. Nama lengkapnya Ibu Siti Maryam Salahuddin. Kenapa? Ada yang sama namanya? Nah, ini yang kita salut, umur segini
Masih mau kuliah formal? Bukan kuliah subuh, bukan kuliah zuhur, bukan? Ya. Kuliah formal dia ya. Dan beliau meraih gelar doktor ber-S3 di bidang filologi Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung. Ada yang pernah dengar istilah filologi? Bukan filologi, filologi. Belum pernah ya? Ini ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah kuno. Cocok ya? Tapi yang saya salut, kok mau bersegitu kuliah lagi formal ya? Dan ini bukan zaman pandemi ini. Jadi bukan online kuliahnya. Dia harus datang offline ketemu langsung dengan dosen-dosennya. Apa yang menggerakkan beliau umur segini masih mau belajar lagi? Saya baca kisah beliau lebih detail. Ternyata Bu Siti Mariam ini adalah cucu dari Raja Bima terakhir. Cucu dari Raja Bima terakhir. Dan waktu beliau masih kecil, dia tinggal di rumah kakeknya. Sang proklamator Bung Karno sempat datang menemui kakeknya. Dan beliau sempat digendong oleh Bung Karno. Pesan Bung Karno waktu itu pada dia adalah, kamu nanti sekolah setinggi-tingginya ya. Rupanya pesan ini yang sangat beliau ingat. Dan beliau berusaha mewujudkan pesan tadi. Ini saya ambil pelajaran besar. Kenapa banyak ulama-ulama dulu itu kalau mereka punya anak-anak, itu anaknya dibawa ketemu dengan ulama-ulama lain. Dia bertamu dengan para ulama yang lain, minta didoakan bagi anak-anaknya ini. Karena rupanya tadi doa dari orang besar tadi itu sangat ngefek, sangat berpengaruh. Ya. Jadi silakan kita kalau punya anak-anak, kita ajak bertamu ke orang-orang para ulama, minta didoakan. Ya. Dan dia di mana kuliahnya? Di Bandung, tapi domisili dia di Kota Bima. Di mana Kota Bima itu? Ya, di Nusa Tenggara Barat. Bukan di Pulau Lombok ya, masih ke timur lagi, di pulau sebawahnya. Jadi coba kita bayangkan ya, umur sepuh, jarak begitu jauh. Tapi itu semua bukan alasan untuk beliau tidak mau belajar, tetap ditempuh. Ini Bu, kalau dikasih umur segini mau lanjut kuliah? Ini satu contoh, umurnya sudah panjang, tapi salah satu amal yang tinggi nilainya yaitu talabul ilm, amal belajar, tetap beliau paksakan belajar walaupun jaraknya sangat jauh. Kita paham ya, mencari ilmu itu pahalanya dalam Islam itu tinggi sekali. Ini yang ibu, kalau yang bapak ini wisudawan tertua di Indonesia. Ini fotonya waktu di wisuda. Berapa barang ini? Usianya ini kelihatan wajahnya ini? Ya, beliau di wisuda di usia 91 tahun 7 bulan. Namanya Pak Herman Ciknam, meraih gelar doktor di bidang ilmu hukum. Ya maaf ya, kalau umur itu ibarat hari, 90 itu bukan lagi pada asar ya, itu udah pada isya ya. Tapi kok masih mau terus belajar di umur segitu? Enaknya ngapain umur segini? Cucu apa cicit? Udah cicit umur segitu ya. Tapi apa yang menggerakkan beliau mau keluar dari zona nyamannya, mau belajar lagi kuliah secara formal? Ada dua alasan yang beliau ungkap. Apa aja alasannya? Ini kata beliau. Yang pertama, hobi. Saya tidak bisa berhenti mencari ilmu. Jadi bagi beliau belajar itu hobi. Karena orang kalau sudah hobi gimana semangatnya? Ya senang, bahagia, full semangatnya orang kalau sudah hobi begitu. Dan yang kedua, selain hobi karena amanahnya sebagai seorang dosen, sehingga dia mewajibkan dirinya untuk mengupgrade terus ilmunya. Nah, jadi umur dan kayak gini nggak ada pensiunnya, banyak kayak gini. Ya. Selama ada kemauan di situ ada
jalan. Menjaga wajana. Di mana beliau kuliahnya ternyata? Oh, sama-sama di Unpad Bandung. Sementara beliau domisilinya di Pulau Bangka Belitung. Sekali jarak jauh, umur sepuh, tapi tidak menghalangi semangatnya untuk terus mengupgrade kemampuannya. Jadi kalau ada kakek lebih semangat belajar dibanding cucunya, siapa yang lebih tua sebenarnya? Ternyata sama-sama di Unpad ya dengan Bu siapa tadi? Bu Siti Maryam. Ada yang alumnus Unpad di sini? Alumnus Unpad ada? Ada yang sembari menempuh kuliah, Bapak Ibu sekalian saat ini? Ya, yang sembari menempuh kuliah semoga bisa cepat selesai. Saya tampil ini bukan maksud nanti wisudanya umur segini, bukan. Ya, kalau bisa lebih cepat lebih baik lah ya. Dan ada kawan yang menyarankan nanti kalau ambil saran dari kawan saya, kalau ambil S3 sebaiknya di Unpad. Universitas pasti dokter gitu ya. Baik, jadi sekali lagi ini orang-orang yang ingin menorehkan ya, dan kita mendapat inspirasi dari mereka. Mereka sudah wafat dua-duanya, sekitar setahun lalu sudah wafat dua-duanya. Tapi ketika melihat sejarah mereka, kita mendapatkan warisan semangat ya. Ternyata betul, menjaga wajah. Kalau ada niat yang kuat, pasti ada jalannya. Dan mereka di umur segini masih bisa menyelesaikan disertasinya, itu hebat sekali. Sekali lagi itu warisan semangat yang bisa kita peroleh ketika membaca lagi kisah mereka. Satu lagi, sekali lagi ini Pak Dodo dan Pak Denny kan masih memberikan banyak warisan bagi kita. Ya. Dan kita berharap warisan yang mereka berikan warisan-warisan terbaik, ilmu, pengalaman, nasihat, keakraban, ya. Nah ini contoh kisah tentang mereka yang berusaha memberikan warisan terbaik. Ada yang kenal dengan dua tokoh ini? Enggak. Ya kalau yang suka nonton film mafia mungkin kenal dengan tokoh yang satu ini. Al Pacino itu pemain filmnya. Ya, tapi tokohnya siapa? Tokoh besar dunia mafia. Mirip-mirip namanya Al Pacino. Ya. Al Capone. Ya. Ini Al Capone dan ini lawyernya. Ya. Mereka berdua menguasai kota Chicago di tahun-tahun inilah. Dan bos mafianya Al Capone ini sangat menghargai lawyernya ini yang julukannya Easy Eddie. Kenapa sangat dihargai? Karena pertama, dia sangat pintar, menguasai ilmu hukum. Bahasanya kalau ada pasal-pasal dia bisa cari pasal yang bisa meringankan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan cuma pintarnya, koneksinya ke kelas atas, kepolisian, penegak hukum lah pokoknya. Sehingga banyak sekali kasus kriminal dari gengnya Al Capone masuk ke pengadilan berhasil diamankan oleh dia. Maka akhirnya permintaan apapun diberikan oleh Al Capone. Yang penting bisa terus membela geng kriminal tadi. Namun ternyata ada satu perubahan besar yang terjadi. Ya. Lawyernya ini, Easy Eddie ini punya seorang anak. Ya. Suatu hari dia mulai merenung, anak saya ini makin besar. Bukan lagi anak kecil lagi, makin besar. Dan suatu hari dia pasti akan bertanya, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Maka sejak itu dia memikir, apa yang bisa saya wariskan agar anak saya bangga dengan saya nantinya. Pertanyaan itu terus dia mikir, apa yang bisa saya wariskan pada anak saya supaya dia nanti bangga dengan saya sebagai ayahnya. Apakah anak saya akan bangga dengan harta yang saya berikan padanya? Dia mikir, enggak. Anak saya bakal tahu dari mana semua harta ini dikumpulkan bapaknya.
gara-gara membela kriminalitas. Apakah saya akan bangga dengan nama besar bapaknya, popularitas bapaknya? Enggak. Anak saya tahu, bapaknya populer gara-gara tadi membela geng kriminal. Terus dia bertanya pada dirinya sendiri sampai ketemu sebuah jawaban yang akan buat anak saya bangga adalah kalau saya mewariskan nama baik. Legacy of a good man. Kalau saya mewariskan nama baik, ini akan buat anak saya bangga. Dan ketika dia bulat jawabannya, dia harus mewariskan nama baik pada anaknya. Apa yang dia putuskan? Iya, bukan sudah tidak membela lagi, tapi bahkan konfrontatif dengan geng mafia. Dan dia langsung berpihak pada negara. Karena semua data kriminal selama ini ada di tangan dia, maka dengan mudah dia panggil itu anggota kriminal untuk masuk ke pengadilan, dan satu persatu dengan ringan dia dijelaskan. Dan saya datanya dia pegang semua. Oh, itu kolaps geng mafia. Tapi dia tahu nggak resikonya? Ya, kalau yang sudah nonton film mafia tahu ya resikonya apa? Iya, nyawa resikonya. Dan dia sudah tahu suatu hari pasti akan terjadi. Dan betul, sepulang dia dari pengadilan menuju rumahnya di tengah jalan dicegat, diberondong peluru, dan dia meninggal di kendaraannya. Itu saya lihat fotonya ada di internet, bagaimana jenazahnya yang penuh luka-luka. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Namanya harum, dan bahkan kisah tentang ICM ini, tentang lawyer ini menjadi kisah yang wajib dibahas di semua sekolah hukum di Amerika. Bagaimana orang yang pintar secara ilmu tapi kehilangan integritas, rusak urusannya. Tapi ketika integritasnya kembali, penguasaan ilmu yang sangat dahsyat tadi, ilmu hukum yang sangat dahsyat menjadi sangat berguna. Nah ini, sampai sekarang walaupun sudah lama wafat terus dikenang dalam kebaikan. Itu kisah yang pertama. Kisah kedua di zaman yang berbeda. Ada seorang pilot muda namanya Buzz O'Hare pada Perang Dunia Kedua. Beliau sedang bertugas dari kapal induknya di Lautan Pasifik, sedang memantau apakah aman di sekitar kapal induknya. Ternyata sedang mengudara dia sendiri, di jauh dia lihat ada titik-titik makin lama makin membesar. Ternyata dia sadari itu kapal-kapal musuh Jepang. Yang ini kalau dibiarkan bahaya ini. Maka berusaha dia dengan sebuah kemampuannya untuk mengusir kapal musuh tadi. Beberapa kapal berhasil dia lumpuhkan dengan senjatanya. Akhirnya senjatanya habis. Masih tersisa beberapa kapal musuh. Apa yang dia lakukan? Nah inilah, dengan pertimbangan matang beliau berusaha terus mengarah ke kapal-kapal tadi. Rupanya membuat pilot-pilot Jepang ini berbalik arah dan mundur. Itu teman-temannya yang ada di kapal itu melihat pertempuran di udara tadi, mereka salut dengan anak muda ini. Dan akhirnya beliau berhasil mendarat di kapal itu dengan keadaan selamat. Atas keberanian dan patriotismenya ini, beritanya cepat viral. Dan akhirnya beliau ketika mendarat langsung diundang Presiden Amerika ketika itu untuk mendapat penghargaan atas keberanian dan patriotismenya ini. Ini foto saat beliau langsung dari Presiden Amerika ketika itu, Franklin Delano Roosevelt mendapat penghargaan tertinggi dalam dunia militer. Penghargaan ini biasa diberikan kepada perwira kelas atas. Dan ini baru satu-satunya perwira muda yang mendapat penghargaan selevel ini. Dan untuk mengenang keberanian dan patriotisme tadi, maka setelah beliau wafat, nama beliau diabadikan menjadi salah satu bandara yang paling canggih di Amerika saat ini, yaitu Bandara Chicago. Dan di hall besar bandara ini, kapal yang dia pakai tadi digantung di atas itu untuk mengenang kenapa nama bandara ini menggunakan nama beliau. Itu cara orang untuk mengenang ya patriotismenya tadi. Yang unik, Bapak sekalian, yang unik dari dua kisah ini, ternyata pilot muda ini tidak lain adalah putranya sang pengacara itu. Jadi inilah yang namanya mewariskan nama baik. Kalau kita bahasa kita mengatakan, ya buah apel jatuhnya tidak ada dari pohonnya. Dan setelah kita berusaha
secara skala rumah tangga, secara di kantor, kita berusaha apa yang kita lakukan berusaha menjadi warisan kebaikan bagi orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, alhamdulillah dari sedikit bahasan ini sekali lagi, suatu hari pasti kita akan meninggalkan teman-teman, tidak akan bersama lagi dengan mereka. Nah, pastikan selama kita bareng-bareng dengan mereka, pastikan kita berikan yang terbaik. Kita berikan amal yang terbaik yang akan membuat mereka terus mengenang kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga salah satu warisan yang sangat penting bagi kita. Kalaupun kita sudah wafat, kalau sudah melakukan ini, pahalanya nggak berhenti-berhenti, ngalir terus. Ya. Apa itu? 3 amal bulan. Jadi kalau kita sudah amalkan ini, walaupun kita sudah wafat, pahalanya terus, karena depositonya aktif terus. Ya. Yang pertama adalah sedekah. Tolong pastikan kita biasakan sedekah. Kalau bisa nggak ada hari yang tanpa sedekah lah, walaupun sedekah yang paling murah apa? Enggak modal banget. Ya, tapi itu minimal itu sedekah ya. Kalau senyum aja kamu ngasih, ya Allah, tega banget itu ya. Kalau kata pepatah Cina mengatakan, artinya gini, kalau kamu nggak bisa senyum, jangan dagang hari ini. Nah, itu pepatah Cina gitu ya. Kalau nggak bisa senyum, jangan dagang hari ini. Karena tadi itu modalnya sangat luar biasa ya. Tapi kalau bisa sedekah yang lain ya, bapak-bapak pastikan sebelum ke masjid subuh hari di kantong sudah ada yang disiapkan buat sedekah itu. Karena sedekah yang paling utama sedekah di waktu subuh gitu ya. Oke. Yang kedua, yang nggak akan putus-putus pahalanya adalah sharing ilmu atau pengalaman. Ya. Jadi kita punya ilmu yang spesifik. Kalau tadi saya ingat pesan dari Pak Kepala Balai, kalau kita habis ikut acara diundang mewakili balai, tolong ilmunya jangan cuma berhenti di kita. Sangat mungkin ilmunya bermanfaat bagi yang lain. Kita sharing pada yang lain. Nah, nanti bahan ini insya Allah saya sharing lewat Wahyu, itu bisa di-sharing ke yang lain juga. Ya. Sharing ilmu dan pengalaman itu pahalanya nggak akan berhenti. Ada seorang mungkin teman kita belum lancar baca Qurannya. Nah, gimana caranya supaya dia lancar? Dia mungkin kalau ikut di masjid, di musola malu. Hasilnya dampingi privat oleh kita. Ya. Itu kalau dia lancar baca Al-Fatihah, setiap dia sholat kita dapat aliran pahalanya. Karena kita yang ngajarin dia lancar baca Al-Fatihah. Nah, jadi silakan kita sharing ilmu pengalaman. Dan yang ketiga adalah mendidik generasi yang baru. Jadi kalau kita bisa ke anak-anak kita, berarti ini regenerasi secara biologis maupun ke rekan-rekan di kantor, ini regenerasi secara profesional. Yang namanya purna tugas kemestian, tapi jangan sampai kemudian purna tugas kantor kolaps. Gara-gara skillnya, kompetensinya ke bawah, belum sempat di-share. Ya. Kami pernah mendampingi sebuah perusahaan di Kalimantan Timur, di Bontang. Itu mereka punya peraturan. Kalau ada pegawai ekspor yang akan keluar dari kantor tadi, resign, mungkin ke tempat lain, dia diwajibkan untuk didampingi oleh salah seorang penulis untuk menuliskan dan memvideokan semua skillnya yang sudah dia selama bertugas di kantor tersebut. Sehingga harapannya begitu dia mungkin resign, mutasi, promosi ke tempat lain, sudah ada dokumentasi atau sudah ada orang-orang yang terwarisi dengan skill atau kompetensinya tadi. Nah, ini yang akan membuat jadi perusahaan tidak banyak gaji ketika dididik oleh salah seorang. Nah, tadi saya dengar betul beliau menyampaikan satu pesan penting, regenerasi atau apa tadi, kaderisasi bahasanya. Baik, Bapak sekalian, demikian untuk diskusi kita siang hari ini. Dan sedikit ini saya ada pesan dari seorang sahabat agar apa yang kita bahas tidak sia-sia.
Ya. Ini pesannya ringkas tapi sangat dalam. Bahwa ilmu itu ialah mengenal dan beramal. Ilmu itu mengenal dan beramal. Pelajarilah semua ilmu yang kau sukai, tapi ingat bahwa Allah tak akan memberi manfaat dari ilmu itu sebelum engkau mengamalnya terlebih dahulu. Jadi kata kuncinya adalah agar turun kemanfaatan dari ilmu itu harus diamalkan, harus diimplementasikan. Ya, antara ilmu dengan implementasi nyambung. Dan sekaligus menepis hasil riset dari orang luar negeri yang bikin kita sakit hati sebagai orang Indonesia. Karena riset itu mengatakan ada 5 kelompok negara di dunia. Yang pertama negara-negara yang banyak bicara dan banyak bekerja. Mana itu contohnya? Ya, Amerika dan beberapa negara Eropa. Banyak bicara, banyak kerja. Kelompok kedua negara-negara yang sedikit bicara tapi banyak kerja. Jepang, mana lagi? Korea Selatan dan beberapa negara Skandinavia, Eropa Utara. Terus sedikit bicara tapi banyak karyanya. Nah, kelompok ketiga adalah negara-negara yang sedikit bicara, sedikit kerja. Bukan Indonesia di sini. Ya. Yang sedikit bicara, sedikit kerja katanya adalah negara-negara benua Afrika. Nah, kelompok keempat baru negara-negara yang banyak bicara, sedikit kerja. Mana itu? Ternyata bukan Indonesia. Ini kata presiden tadi negara-negara Amerika Latin yang banyak telenovelanya itu ya. Ngomong terus gak jelas kerjanya apa gitu ya. Nah, Indonesia masuk di kelompok yang kelima. Itu negara yang bicaranya lain, kerjanya lain. Jadi nggak nyambung antara ilmu sama amalnya ya. Jadi maka pesan ini supaya ilmu yang kita pelajari biar nyambung yang kita amalkan, ya. Oke, ini sedikit video. Oh, maaf, ininya nggak aktif. Kenal ya? Siapa? Ya, yang bapak tahu mungkin. Siapa ini? Ya, Roberto Carlos dari Brasil ya. Terkenal dengan tendangan pisang. Aja kalau dia ngasih tendangan bebas, kiper tuh nggak ini susah menduga kemana arah bolanya. Ada skillnya dia. Ini waktu ada pertandingan persahabatan dengan Jepang, disambut supporternya di bandara. Ya. Nah, ini saat pertandingannya langsung di stadion melawan kesebelasan Jepang, ada pelanggaran ya. Dan dia mendapat peluang untuk melakukan tendangan bebas. Ini yang sangat terkenal tendangan bebasnya. Dan dia amalkan ilmu yang sudah dia dapat, maka menjadi mudah hidupnya. Dia jadi gak tega. Jadi silakan kita hadir di forum ilmu apapun, silakan kita amalkan supaya turun kemanfaatannya ya. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak atas kesediaan bersama kita di sini. Saya tutup dengan sedikit pantun. Baju basah kita jemur, sila kering kita angkat. Semoga yang hadir panjang umur, banyak rezekinya dan juga sehat. Ikan hiu suka tomat. Thank you so much. Nah, satu lagi sebagai pantun penutup. Ikan hiu muter-muter. See you later. Berangkat ke Jeddah. Ada yang mau balas? Berangkat di Jeddah beli baju abaya. Udah dulu ya.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu pukul-pukul. Ikan kita naik odong-odong. Cerita lagi dong. Jadi alhamdulillah atas penyampaian materinya yang begitu sangat luar biasa. Alhamdulillah kita begitu banyak mendapatkan ilmu ya dari apa yang disampaikan Ustaz. Jadi yang tadi Ustaz sampaikan adalah bagaimana kita menjadi manusia menjadi mempunyai kombinasi terbaik antara amal dan umur saja. Jadi kita sebagai manusia hendaknya memiliki amalan-amalan terbaik. Saya ingat jadi salah satu pengajar itu pintu surga itu ada beberapa macam. Dia disediakan untuk orang-orang yang mempunyai amalan-amalan terbaik. Ada orang yang mungkin ahli puasa akan masuk dari pintu ahli puasa. Ada orang-orang yang dia punya amalan terbaik, misalkan dia banyak bersedekah, Allah akan misalkan dia masuk dalam melalui pintu sedekah dan yang lain gitu. Dan bagi kita ini salah satu, kalau kita mau menghabiskan waktu dengan waktu kita itu insya Allah banyak ya sebetulnya ya amalan-amalan baik ya, amalan-amalan baik yang bisa kita lakukan, karena mungkin kita tidak bisa lakukan semua, tapi ada amalan-amalan unggulan yang bisa kita kerjakan yang bisa kita banggakan nanti di yaumil di depan Allah. Semoga itu menjadi amalan-amalan yang membuat kita, semoga Allah ridho dengan amalan tersebut dan memasukkan kita dalam surga.